Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sahabat, pernahkah Anda mendengar tentang jalur cepat haji bagi lansia? Sebuah kebijakan baru yang sedang ramai dibicarakan karena dianggap membuka peluang besar bagi para calon jamaah lansia untuk berangkat tanpa harus menunggu antrian puluhan tahun. Iya, kebijakan ini disebut-sebut sebagai angin segar bagi para orang tua yang telah lama menabung dan menanti panggilan Allah. Tapi, di balik kabar bahagia ini muncul pertanyaan yang tak kalah penting. Apakah kebijakan ini benar-benar adil bagi semua calon jamaah? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang mungkin dirugikan? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas secara mendalam dalam video kali ini. Karena di balik niat baik pemerintah untuk mempermudah jamaah lansia, ada konsekuensi besar yang bisa mempengaruhi sistem haji di Indonesia secara keseluruhan. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir agar memahami dua sisi dari kebijakan ini. Sisi kemanusiaan yang menyentuh hati dan sisi kebijakan yang menuntut keadilan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak calon jamaah di seluruh Indonesia mendapat informasi yang benar, jujur, dan mencerahkan. Bersama-sama, mari kita gali kebenaran di balik jalur cepat haji lansia. Apakah ini solusi terbaik atau justru membuka babak baru dari antrian panjang yang tak berkesudahan? Setiap tahun, ribuan calon jamaah haji di Indonesia harus menelan pil pahit. Mereka membatalkan keberangkatan haji yang sudah lama diidamkan. Bukan karena kurang biaya atau niat yang lemah, tapi karena usia mereka sudah menua, sementara waktu tunggu haji di berbagai daerah bisa mencapai 20 hingga 30 tahun. Bayangkan, seseorang yang mendaftar haji di usia 40 tahun mungkin baru bisa berangkat di usia 70. Selama itu, mereka terus menabung, berdoa, dan menunggu dengan sabar. Namun, tahun demi tahun berlalu tanpa kepastian. Tak sedikit yang akhirnya wafat sebelum sempat menunaikan rukun Islam kelima ini. Situasi inilah yang menimbulkan rasa haru sekaligus keprihatinan di masyarakat. Bagi sebagian besar Muslim Indonesia, berhaji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual menuju titik puncak keimanan. Karena itu, keterlambatan akibat sistem antrean yang panjang terasa sangat menyesakkan. Banyak lansia merasa waktu mereka tidak lagi panjang untuk menunggu giliran. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar yang lebih manusiawi dan realistis, hingga akhirnya lahirlah KMA nomor 379 tahun 2025, sebuah kebijakan baru yang dikenal sebagai jalur cepat haji lansia. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi para calon jemaah lanjut usia yang selama ini terjebak dalam daftar tunggu yang nyaris tanpa ujung. Namun, di balik harapan besar itu, muncul pula pertanyaan, apakah solusi ini benar-benar adil bagi semua? Sahabat Muslim, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan jalur cepat haji lansia? Kebijakan ini lahir dari keputusan pemerintah melalui KMA nomor 375 tahun 2025 yang bertujuan memberikan kesempatan lebih besar bagi jemaah lanjut usia agar dapat berangkat ke Tanah Suci tanpa harus menunggu antrean yang panjang. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa calon jemaah haji berusia 60 tahun ke atas kini bisa mendapat prioritas keberangkatan lebih awal. Mereka tidak lagi harus menunggu giliran hingga puluhan tahun seperti jemaah reguler. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi mereka yang telah lama menabung dan menanti, namun merasa khawatir tidak sempat berangkat karena faktor usia dan kesehatan. Menariknya, program ini juga memungkinkan para lansia untuk membawa pendamping khusus, seperti anak, menantu, atau saudara kandung. Syaratnya, pendamping tersebut harus sudah memiliki nomor porsi haji minimal selama 5 tahun.
Tujuannya, agar selama di Tanah Suci, para orang tua tidak kesulitan menjalankan ibadah karena ada keluarga yang siap membantu. Sekilas, jalur cepat ini tampak sebagai langkah penuh kasih sayang dari pemerintah, bentuk perhatian terhadap generasi tua yang telah lama memimpikan Baitullah. Namun di balik niat baik itu, kebijakan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan penting. Apakah sistemnya siap? Apakah semua proses akan berjalan adil dan transparan? Itulah sebabnya, pemahaman terhadap kebijakan ini menjadi penting agar masyarakat tidak hanya senang mendengar kabarnya, tapi juga siap mengawal pelaksanaannya. Bagi para lansia, kebijakan ini tentu seperti hadiah dari langit. Mereka bisa menunaikan ibadah haji dalam kondisi tubuh yang masih sanggup beribadah dengan baik. Keluarga pun merasa lebih tenang karena bisa mendampingi orang tua secara langsung. Dari sisi pemerintah, ini menjadi langkah strategis yang memperbaiki citra publik, menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi dan memperhatikan warganya, terutama yang sudah lanjut usia dan rentan. Bahkan dari sisi spiritual, kebijakan ini bisa dimaknai sebagai bentuk kasih sayang negara terhadap umat Islam yang sudah lama menantikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik semua euforia itu, ada bayang-bayang konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Ketika sebagian kuota haji dialokasikan untuk jalur cepat lansia, maka otomatis kuota reguler akan berkurang. Akibatnya, calon jamaah yang lebih muda harus menunggu lebih lama. Bayangkan seorang berusia 40 tahun yang sudah menabung bertahun-tahun. Harapannya untuk berangkat mungkin harus tertunda puluhan tahun lagi karena sebagian kuota dialihkan untuk prioritas lansia. Bahkan dari sisi spiritual, kebijakan ini bisa dimaknai sebagai bentuk kasih sayang negara terhadap umat Islam yang sudah lama menantikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik semua euforia itu, ada bayang-bayang konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Ketika sebagian kuota haji dialokasikan untuk jalur cepat lansia, maka otomatis kuota reguler akan berkurang. Akibatnya, calon jamaah yang lebih muda harus menunggu lebih lama. Bayangkan seorang berusia 40 tahun yang sudah menabung bertahun-tahun. Harapannya untuk berangkat mungkin harus tertunda puluhan tahun lagi karena sebagian kuota dialihkan untuk prioritas lansia. Inilah sebabnya, transparansi data dan sistem yang adil menjadi hal mutlak. Tanpa itu, kebijakan yang niatnya baik bisa menimbulkan rasa ketidakadilan baru di tengah masyarakat. Kebijakan jalur cepat haji lansia memang terdengar mulia, namun di balik itu terdapat tantangan besar dalam hal sistem dan pengelolaan data. Tidak cukup hanya memberi prioritas pada usia lanjut, tetapi juga dibutuhkan koordinasi yang rapi antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih antara antrean reguler dan prioritas lansia. Bayangkan jika data calon jemaah tidak diperbarui secara akurat, bisa saja seseorang tercatat ganda atau ada lansia yang seharusnya berhak justru tertinggal karena kesalahan administrasi. Disinilah pentingnya digitalisasi penuh dalam sistem haji nasional. Negara seperti Malaysia sudah menerapkan sistem berbasis digital dengan verifikasi usia nasional yang transparan. Sementara Pakistan mengadopsi sistem poin, di mana semakin tua usia calon jemaah, semakin tinggi prioritasnya, tanpa mengganggu kuota reguler. Indonesia perlu belajar dari praktik ini. Tanpa sistem yang akurat dan terintegrasi, kebijakan jalur cepat bisa menjadi sumber kekacauan baru. Antrean makin panjang, data tumpang tindih, dan potensi kecurangan meningkat. Maka, memperkuat validasi data, digitalisasi pendaftaran, dan pengawasan publik menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar berjalan adil dan efisien bagi semua calon jemaah. Kebijakan jalur cepat haji lansia memang terlihat sebagai langkah maju dan penuh kepedulian. Namun jika tidak dikelola dengan sistem yang baik, justru dapat menimbulkan masalah baru. Tantangan terbesar terletak pada pengelolaan data, pemerataan kuota, dan kesiapan infrastruktur pelayanan haji di daerah.
Bayangkan jika pendaftaran calon lansia tidak dilakukan secara akurat, bisa saja ada tumpang tindih antara pendaftar reguler dan prioritas. Akibatnya, muncul kekacauan administrasi yang membuat antrean semakin panjang dan jemaah kebingungan menentukan giliran keberangkatan. Selain itu, tanpa sistem digital yang